perseteruan antara pengacara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris bergulir semakin sengit. Seperti diketahui, sidang kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman terhadap Rasman kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa, 3 Juni 2025, di mana sidang tersebut telah memasuki tahap pembelaan dari pihak Rasman selaku terdakwa. Yang menarik, Rasman menolak keras 2 saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dan untuk meringankan dirinya dalam kasus tersebut, Rasman menyatakan siap menghadirkan 9 orang saksi dan 4 ahli yang mengetahui dan menyaksikan kejadian antara dirinya, Hotman, dan Iklimah Kim. Sementara, melihat sikap Rasman yang demikian, Hotman lantas memberikan respon yang menohok untuk Rasman yang dianggap terlalu percaya diri dapat bebas dari kasus yang dilaporkannya. Tak pelak, perseteruan antara Rasman dan Hotman itu bergulir semakin sengit, mengingat keduanya sama-sama memiliki strategi jitu untuk saling melawan. Dan untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua, maka inilah 5 fakta Rasman siap hadirkan 9 saksi untuk lawan Hotman usai tolak saksi ahli dari JPU. Versi Cumi Top 5. Dalam sidang kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman dengan terdakwa Rasman, Jaksa Penuntut Umum atau JPU diketahui menghadirkan 2 ahli, yakni Effendi Saragih sebagai pakar pidana ITE serta Andi Widianto sebagai pakar tindak pidana cyber. Namun, diketahui Rasman dan tim kuasa hukumnya menolak kesaksian dari para ahli yang menurutnya tidak kompeten. Lantas, seperti apa penolakan Rasman dan apa alasan ia dan tim kuasa hukumnya menolak keras kesaksian 2 ahli yang dihadirkan oleh JPU? Pertama, Andika Duta Bahari. Penjelasan beliau kalimat diduga dan menduga. Ini tidak sinkron antara tutur dengan yang dimaksudkan. Apa yang dituturkan dengan yang dimaksudkan. Dia nggak punya indikator, padahal dia menyampaikan itu. Akhirnya kita tolak. Kemudian keterangan dari ahli advokat, Saudara Sugeng Teguh Santoso. Dia berbicara pada perspektif dia, membawa nama Pradi, tapi dia udah nggak ada di situ. Dan Pradi itu punya etik dan kami juga punya etik, tapi kami punya cara. Pandangan hukum saya, Saudara Sugeng, Saudara Andika, dua-dua tidak netral. Padahal seorang ahli, dia harus berbicara netral sesuai dengan kapasitas keilmuan, apalagi di bawah sumpah. Berikutnya siapa lagi? Fatur Rahman. Fatur Rahman ini forensik. Dia bukan ahli, dia orang yang ditugasi untuk melakukan pemeriksaan. Yang diperiksa itu entah apa-apa. Entah apa-apa maksudnya, kalau bahasa Medannya itu hanya pihak saya. Handphone saya, chattingan terhadap yang lain-lain, surat kuasa, bahan dari Hotman. Yang Iklimah Kimnya sendiri tidak diperiksa karena memang tidak disita akunnya, tidak disita handphonenya, tidak disita juga percakapannya. Nah, ini juga dari segi Fatur Rahmannya saya tolak karena dia tidak memeriksa 2. Bagaimana ceritanya 2 orang terdakwa tapi hanya 1 yang diperiksa bahan barang buktinya, kan tidak linear lagi keilmuannya, pasti putusannya tidak akan sinkron. Berikutnya siapa lagi? Tadi Effendi Saragih, ini yang saya sebenarnya respect selama ini, tapi ketika dia menjelaskan saya ikuti, lalu kemudian dia menyebut bahwa diduga merupakan tuduhan. Nah, ini udah nyemplung ke laut ini istilahnya, udah nggak benar lagi nih orang. Saya juga heran ya, mereka ini sudah pada jago semua ini, tapi begitu berhadapan dengan tim hukum saya dihajar, sulit. Pas ke saya juga makin babak belur. Pada saat pemeriksaan Andi Widiatmo, bagi saya keterangan-keterangan yang disampaikan ini adalah keterangan yang sangat menyesatkan.
dan keterangan yang tidak berdasar atas hukum. Gimana? Sudah sangat jelas di dalam SKB 3 Menteri, sudah sangat jelas juga diterangkan dalam hukum pidana bahwa jika apa yang dituduhkan pencemaran nama baik itu adalah suatu fakta, ya kan, maka seseorang yang melakukan postingan atau mentransmisi itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Berarti kita menceritakan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Kan menjadi lucu ketika kita menyampaikan kebenaran, kemudian kita harus dihukum pidana. Wah, ini kacau balau ini, gitu. Saya menyarankan ahli yang begini untuk tidak lagi dipakai dalam memberikan keterangan, karena ini membahayakan, gitu. Setelah menolak 2 saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Rasman menyatakan siap menghadirkan 9 orang saksi dan 4 ahli untuk memberikan keterangan yang meringankan dirinya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman. Rasman menyebut 9 saksi itu adalah orang yang mengetahui dan menyaksikan kejadian antara dirinya, Hotman, dan Iklima Kim. Lantas, siapa saja saksi dan ahli yang akan dibawa oleh Rasman pada sidang berikutnya? Karena memang 9 orang ini memang yang mengetahui dan atau menyaksikan dan atau yang mengalami. Semuanya unsurnya ada di situ. Makanya mereka yang dihadirkan. Supaya terbantahkan semua. Ini kan 2 anak manusia yang diduga saling garap-menggarap sawah sepeta. Jadi persoalan, saya pun malu mendengar cerita ini. Nah sekarang kenapa gaduh gitu? Kami belum bisa info sekarang, karena itu masih sifatnya rahasia. Tapi pada waktunya kita siapkan 4 orang, ya, ahli bahasa, ahli pidana IT, ya, dan kode etik advokat. Sidang kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman terhadap Rasman tampaknya masih akan bergulir panjang. Ya, seperti diketahui, sidang tersebut akan kembali digelar pada 10 Juni 2025 dengan agenda Rasman lebih dulu akan memberikan kesaksian dalam sidang perkara Iklima Kim. Belum usai di situ, sidang tersebut akan kembali melalui proses sidang selanjutnya hingga akhirnya sidang tersebut dinyatakan selesai. Lantas, seperti apa proses sidang antara Rasman versus Hotman akan bergulir? Minggu depan Iklima saya diperiksa, oke. Berikutnya kami 3 kali, berarti 4 kali. Berikutnya ahli kami 2 kali, berarti berapa? 6 kali. Setelah itu apa? Saling bersaksi antara saya 7 kali. Setelah itu apa? Tuntutan. Setelah itu apa? Pledoi. Setelah itu putusan. Selesai. Yang wajib hadir maksimal itu hanya 6 kali lagi. Jadi teman-teman kawal kalian kasus ini, oke? Meski masih harus melalui proses sidang yang panjang, Rasman sangat percaya diri jika dirinya akan bebas dari kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman. Ya, didukung oleh tim kuasa hukumnya, Rasman semakin yakin jika ia akan bebas dari dakwaan dan tuntutan seterusnya Hotman. Lantas, seberapa yakin Rasman akan bebas? Dan apa alasan yang membuat Rasman sangat percaya diri dapat melawan Hotman? Tapi keyakinan kami bahwa postingan itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak dapat dimintai penerapan pasal 310, 311, 55 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 45 Undang-Undang ITE. Ini akan clear.
Keyakinan kami, putusan pada perkara ini harusnya demi hukum membebaskan Pak Rasman atau dikenal dengan istilah putusan yang onslah. Nah, kami akan nanti menghadirkan saksi ahli yang membantah dari keterangan saksi ahli mereka supaya ini clear and clean, dan kemudian yang penting bebas klien kami dari jeratan hukum pidana dan tidak terbukti dakwaan dan tuntutannya. Melihat sikap seterunya, Rasman yang menolak keterangan ahli yang dihadirkan oleh JPU, Hotman tak pelak memberikan respon menohok melalui sosial media Instagramnya. Ya, dalam unggahan yang diposting, Hotman tampak tetap merasa yakin jika Rasman tak akan bebas dari laporannya. Lantas, seperti apa respon Hotman atas sikap Rasman? Dan apa alasan Hotman yakin jika Rasman tak akan bebas? Jadi intinya kalau ada atau chattingan yang berbau awal Februari nggak masuk di akal itu, karena apa? Sekiranya pun ada, kalau mau sama mau, ya itu bukan, nggak mungkin ada orang yang mengaku kalau dia kirim gambarnya begini. Saya udah buktikan tidak ada, kalaupun ada chatting-chattingan, tapi dengan kejadian ini begitu banyak bermesraan terus syuting dia, bahkan saya angkat harga dia jadi figuran di acara saya. Waktu itu acara saya di Trans TV, The Hotman. Kemudian juga ikut dampingin saya ke Metro TV, Hot Room. Akhirnya dia jadi terkenal. Saya dengar dia kenal sama Sultan Malaysia, bahkan mampu yang dulunya kos murah di Mangga Besar, mampu ulang tahun di Delengham SCBD. Semua harusnya dia berterima kasih sama gua. Sekali lagi, di mata hukum, apapun chattingan kita, karena dia hanya pakai chattingan doang, kalau mau sama mau itu bukan pelecehan.